Hai, apa kabar teman-teman? Leko-leko, kembali lagi dengan Beta Desti di channel Mama TPT. Nah, teman-teman, apa kabar semua? Kembali lagi di dapurnya orang Timur, yaitu dindingnya sangat berbeda. Dan hari ini sudah terlalu lama ya, Beta sondera masak-masak lagi. Karena begitulah kesibukan kalau mau vlog untuk memasak, sedangkan harus sendiri urus 4 anak. Itu bisa-bisa kita perambut rontok. Ini bukan karena air liur yang keluar terus kita perambut mulai rontok, tapi pengaruh stres juga. Karena vlog itu kan kalau masak harus detail, kasih pindah ini, kasih pindah itu. Dan ini hari kebetulan anak-anak tidur. Ini juga hari Senin, dan Bapak Icel juga pulang di tempat tugas, teman-teman. Terus begitulah beta kembali beraktivitas bersama beta punya 4 anak, 3 bocil dan 1 bayi. Jadi kebetulan Ical, Elvan, Fevel itu don tidur. Jadi beta cepat-cepat untuk masak karena tadi kami jam 11 setelah beta jemput Ical pulang dari sekolah setengah 10 itu kami sempat makan. Setelah jam 11 kami makan, jadi anak-anak sudah tidur siang. Cuman Render saja dia nggak ada lalu lalang di sini. Jadi beta mau bikin sayur. Ini beta bikin sayur selada, ini selada air. Tapi kalau di timur sini ini namanya putargis. Jantekan. Jadi ini namanya putargis. Entahlah kenapa jadi putargis. Namanya kita di daerah masing-masing, bahasa ibu itu sudah dari sononya. Jadi kita lahir kita harus ikut seperti itu. Potong sayur dia langsung bawa baskom di sini. Ini dia, mari, terima kasih. Udah, Tesom bantu mama buat sayur. Iya. Dan sambil beta bikin sayur, teman-teman, kita sambil bercerita. Dan ini juga ada pisang, rebus pisang kapok. Tapi kalau di sini pisang goreng namanya. Ini setengah masak beta tadi rebus pakai minum dan kopi. Jadi mau jawab pertanyaan teman-teman, beta kasih anak-anak ASI atau tidak, terutama Fevel yang baru-baru lahir. Jadi tipsnya beta untuk ASI itu tetap banyak, terus anak-anak dapat ASI eksklusif. Itu beta punya anak 4, semuanya ASI eksklusif, teman-teman. Hanya cuman waktu Elvan saja, dia yang sonde sampai 6 bulan, dia cuma 5 bulan saja karena waktu itu beta sesak napas tanpa ada sebab, dan beta sonde ada gejala juga untuk sesak napas, sonde ada penyakit juga untuk sesak napas. Jadi itu beta cuman beraktivitas ringan saja, contoh bangun tidur dari bantal, mau turun saja dari tempat tidur itu napas sonde tembus, teman-teman. Cuman dia setengah saja, tidak kan kita bernapas itu kan dari sini terus naik dari sini sampai ke atas, tapi beta punya sonde, teman-teman, dia cuman sesak. Jadi kalau beta bernapas tuh setengah sah. Jadi baru bangun tidur tuh kayak lelah, kayak orang baru habis dari mana ya, habis kerja atau lari dan terengah-engah. Tapi pas terengah-engah, so beta pun apa setengah saja. Dan setelah itu, teman-teman, ini beta ada bikin dengan tempe. Jadi setelah itu Rena pi mandi sana ya, tema ada bawa mau pisau. Jadi apalagi mau kasih susu Elvan, itu beta pun napas tuh saya rasa kayak dia mau tarik kasih putus saja, kayak mau ketarik kan, susu itu kan sedot, berarti dia kayak mau kasih putus saja beta pun napas. Akhirnya bahkan beta beraktivitas kayak ambil baskom begini saya itu baru simpan begini tuh rasa tuh kayak
Kalau mau bernapas tuh hanya tinggal tunduk begini. Sampai mau bernapas tuh sudah bisa. Dan itu tuh setengah mati teman-teman. Akhirnya beta dan suami memilih untuk ambil keputusan, ya sudah beta jangan lanjutkan ASI. Karena kan walaupun beta sesak, Bapak Ical tetap harus kerja. Soalnya kan dia punya pekerjaan itu dihitung dari jam kerja. Kan mereka swasta. Setelah itu dia langsung kasih keputusan tidak usah kasih susu lagi, sudah pakai kasih Elvan dot saja. Jadi Elvan langsung dikasih dot di usia 5 bulan, dan kita dan Bapak Icil itu yang sole dia ya. Di sini namanya sole, artinya lepas anak dari susu ibu gitu. Jadi kalau malam-malam tuh Bapak Ical tidur dengan Elvan, beta tidur sendiri karena hari pertama, kedua, ketiga itu kan susu itu kan tidak disedot, dia tertampung dan basi, dan itu kan akan sakit sekali. Soalnya mau buat apa-apa yang pekerjaan berat itu sampai akhirnya Bapak Ical yang mengerjakan semua pekerjaan. Oke, kita kembali lagi, itu cuma cerita. Dan kenapa beta sampai sembuh, karena waktu itu juga bertepatan dengan yang saat musim corona ya teman-teman. Jadi itu pas dengan pemerintah kasih keluar bahwa sekarang COVID itu kan ada yang orang dengan gejala dan OTG, orang tanpa gejala. Jadi beta masuk ke OTG, itu feelingnya ke situ. Waduh, pas pemerintah keluarkan gejala OTG, orang tanpa gejala, itu bisa langsung sesak napas dan lain-lain. Sudah kami fix berpikiran beta kena COVID. Tapi karena kan jujur beta takut, akhirnya beta memilih untuk sonde pi periksa. Karena beta takut, beta punya anak-anak yang masih kecil-kecil dengan beban, beta takut stres. Akhirnya beta memilih di rumah saja, dan kita pakai obat tradisional teman-teman, itu dari mama mantu. Jadi beta sesak napas itu akhirnya tertolong dengan bantuan mama mantu, kasih obat tradisional. Beta kukus selama 1 minggu. Waktu Elvan itu kukus itu rebus itu obat, daun-daun itu, terus setelah itu langsung angkat itu periuk dari tungku, datang kan ada kursi, bagian bawahnya itu suka kasih lubang, jadi beta tinggal duduk di atas, tapi tetap berpakaian, tapi berpakaian tipis. Beta langsung yang mendidih itu langsung dikasih ke bawah, beta duduk dari atas, terus langsung ditutup dari atas pakai kain selimut panas yang besar-besar itu, tutup sampai supaya tidak ada udara sedikit pun yang masuk. Jadi dari situ beta kukus selama 1 minggu, sonde fare 1 ini, jadi pagi sore itu selalu kukus badan. Akhirnya keringat yang keluar tuh sampai meleleh-meleleh, akhirnya sesak napas pun hilang teman-teman. Dari beta pun kembali lagi ke topik ASI itu, beta pun ASI selalu banyak teman-teman, dan cara beta stok ASI itu beta harus bagi waktu, kapan beta harus makan, kapan beta harus kasih susu anak, supaya beta pun ASI itu tetap ada. Itu beta bagi waktu sejak beta punya anak kedua, yaitu Renda. Jadi pagi bangun tidur, sekarang kan Ical sekolah, berarti beta sudah selalu sediakan atau siapkan, kasih tinggal makanan lauk dari malam itu untuk pagi, supaya kami bisa makan. Sekalian beta stok ASI. Jadi pas bangun pagi, contoh Ical makan, berarti beta juga ikut makan, supaya di saat Fevel sementara tidur, beta makan. Nah, makanan itu kan dia mulai mencerna menjadi ASI, itu bukan kita makan langsung jadi ASI teman-teman, masih tunggu 1 atau 2 jam lagi. Kita makan dulu baru
ASI itu terbentuk dari makanan yang kita makan. Jadi kalau pagi setelah itu dia bangun kan, dia bangun nanti dia mandi, si Feivel ini mandi. Jadi pas habis Feivel mandi itu biasa jam 8 pagi teman-teman. Jadi setelah mandi nanti dia langsung beta kasih ASI lagi. Terus nanti dia tidur. Nah di saat dia tidur itu beta sempatkan waktu untuk masak siang atau kerja yang lain, sambil biasa beta lebih pentingkan masak, supaya setelah masak itu beta makan. Jadi makan lagi teman-teman. Jadi kayak jam 10, jam 11 itu sudah harus makan. Setelah makan itu kan tunggu, jadi makanan itu dia akan stok lagi menjadi ASI. Jadi tetap full teman-teman. Setelah dia bangun, nah kalau dia bangun itu kan ASI yang makanan yang beta makan tadi jam 10 atau jam 11 itu kan sudah terbentuk menjadi ASI. Jadi dia susu lagi, dia kenyang. Terus dia tidur lagi. Si bayi kan dia punya paling hobi itu kan tidur terus. Yang penting kenyang. Jadi dia langsung tidur. Setelah itu beta tunggu lagi mungkin jam 1, jam 2 begitu. Beta makan lagi untuk stok ASI buat sore. Nah sore itu kenapa teman-teman? Supaya stok ASI sore, karena nanti biasa jam 5 itu Feivel sudah mandi sore. Jadi setelah Feivel mandi sore sudah pasti dia akan minum lagi untuk dia tidur. Itu dia sudah ASI. Jadi itu dia bisa tidur kalau sore itu mandi jam 5, berarti dia tidur dari jam 6 bisa sampai jam 11 malam, 12 atau jam 1 baru dia bangun lagi untuk ASI. Gitu teman-teman. Jadi kalau dia sudah bangun jam sebegitu, teman-teman bayangkan itu kita punya stok ASI itu sangat-sangat banyak. Jadi dia bangun cuman mungkin dia ASInya bagian sebelah saja, itu dia sudah kenyang dan dia bisa sampai minum itu kayak minum didot teman-teman. Jadi bunyi yang ASI itu kita sampai dengar karena saking banyaknya stok ASI begitu. Dan itu dia teman-teman, beta punya tips untuk stok ASI dari beta. Mungkin itu karena pengalaman dari beta punya pengalaman juga. Mungkin ada teman-teman yang lain, ibu-ibu yang lain yang punya cerita tentang cara stok ASI untuk ASI eksklusif bagaimana. Mungkin kita bisa berbagi, bisa berkomentar di kolom komentar juga bisa. Dan bukan hanya makan saja, makan ASI apa, tapi ada kayak cemilan, ada kue, minum teh, minum susu, itu sudah pasti. Jadi yang namanya ibu yang menyusui itu pasti dia punya pekerjaan adalah sedikit-sedikit kunyah. Dan makan tuh bukan sedikit teman-teman. Yang orang bilang makan mukbang itu bagian dari ibu sui juga. Jadi jangan heran kalau seorang ibu atau mama itu dia gemuk di saat dia melahirkan. Terus dia kalau full ASI eksklusif ke dia punya anak, sudah pasti dia punya makan itu bukan makan sedikit seperti dia masih muda terus dia ambil saja itu 1 centong nasi, oh itu sudah, karena takut gendut kan. Tapi setelah menikah punya anak, kalau punya prinsip mau ASI eksklusif, berarti kau makan itu sampai gunung tinggi begini pun itu soni kenyang. Dan menjawab juga pertanyaan teman siapa tadi itu, ada dia pertanyaan cuman beta lupa dia punya nama. Salam kenal, terima kasih sudah berkomentar, semoga bermanfaat. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman, soalnya beta harus masak karena anak-anak takut bangun, terutama si Feivel. Nanti dia bangun berarti beta sudah bisa kerja lagi teman-teman. Terima kasih teman-teman buat yang sudah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Buat teman-teman yang baru ketemu ini channel, jangan lupa subscribe. Terima kasih, dah. Ternyata beta habis vlog, Feivel langsung bangun, jadi beta datang dan goyang ayunan supaya dia tidur lagi.